Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ketika ibu-ibu yang biasa masak di rumah, di dapur, punya peso dapur yang biasa untuk mengiris, memotong, mengiris tempe, tahu, memotong daging, memotong kangkung, memotong sayuran yang lain. Kapan ibu-ibu mengatakan bahwa peso ini sungguh-sungguh tajam dan berkualitas? Kapan? Ibu-ibu sing rumangsa dadi ibu-ibu, mbok-mbok, kapan? Wah, peso ini tajam dan berkualitas. Kapan? Ketika untuk motong tangan, janganlah. Hah? Oh, ketika untuk ngiris-iris rajang-rajang. Ada yang berpendapat lain? Kapan peso itu betul-betul dikatakan peso ini tajam dan berkualitas? Apakah setelah diasah itu dikatakan itu tajam dan berkualitas? Kapan Bapak Ibu tahu bahwa ini peso ini tajam dan berkualitas? Setelah melukai yang memakai, aduh kasihan, janganlah. Baik. Jadi tajamnya peso, berkualitasnya peso itu diketahui dengan sungguh dan tepat pada saat menghasilkan buah karyanya. Meskipun setelah diasah, tapi tidak pernah digunakan, lalu disimpan di rak, lalu disimpan di dompet. Mosok peso disimpan di dompet? Orang tidak akan tahu bahwa ini peso ini tajam dan berkualitas, betul? Nah, tajamnya peso, berkualitasnya peso, bahkan efisiensinya peso dapat diketahui pada saat digunakan. Wah, betul-betul, apalagi sampai melukai tangannya si pengguna. Tajam betul. Tetapi kapan juga bahwa peso ini akan menjadi tajam kembali? Apakah ketika digunakan terus lama-lama tidak juga mengalami tumpul? Akan tumpul dan menjadi tajam kembali setelah diasah. Saudara, Bapak Ibu, saudara terkasih, inilah sebenarnya juga dari kualitas iman kita. Iman kita dapat dikatakan berkualitas. Iman kita memiliki efisiensi yang cukup baik. Iman kita menjadi sungguh-sungguh tajam ketika iman kita dibenturkan dengan kehidupan nyata. Iman kita sungguh-sungguh dapat dikatakan berkualitas ketika juga berdaya guna dalam kehidupan secara nyata. Jadi iman kita ini berkualitas bukan pada saat kita berdoa. Iman kita berkualitas bukan pada saat kita mengikuti ibadah, perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, dan melakukan berbagai aktivitas rohani kita. Bukan. Iman kita berkualitas ketika kita terjun di tengah-tengah kehidupan nyata, di tengah-tengah masyarakat konkret. Itu baru betul-betul dikatakan iman kita berkualitas, berdaya guna, memiliki efektivitas dan efisiensinya. Iman kita tetap akan menjadi iman yang mandul ketika tidak pernah berhadapan dengan kehidupan konkret. Nah,
Lalu kita mulai punya kesimpulan kecil ya. Kalau begitu tidak ada artinya kita beribadah. Betul? Betul? Loh kok meneng? Iman kita akan sungguh-sungguh nampak nyata. Iman yang berkualitas, iman yang dewasa, iman yang tajam, iman yang berdaya guna. Ketika iman kita dihadapkan dengan kehidupan konkret dalam kehidupan bersama dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Setuju? Nah, kalau begitu tidak ada artinya kita beribadah. Betul? Salah. Kenapa, Bu? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itulah Bapak Ibu, saudara yang terkasih, memang iman kita akan sungguh-sungguh nampak kualitasnya ketika kita hidup bersama dengan yang lain dalam kehidupan yang nyata. Oh, ini orang yang berkualitas di dalam hidup berimannya. Ini iman itu orang betul-betul kuat, digoyang sana, digoyang sini, tetap saja tegak lurus. Tetapi ingat, seperti peso yang tidak pernah diasah, tidak pernah akan tajam lagi. Oleh karena itu, seperti halnya peso, iman kita membutuhkan juga senantiasa diasah, ditajamkan kembali, dikuatkan kembali melalui berbagai aktivitas rohani kita, seperti Yesus terus-menerus memberikan daya kekuatannya kepada kita para muridnya, bagaikan kita ini adalah tubuhnya. Kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala yang terus-menerus memberikan asupan kepada kita melalui aktivitas-aktivitas rohani kita, terutama melalui Ekaristi. Maka dari itu Ekaristi dihayati oleh kita sebagai anggota gereja sebagai puncak dan sumber kehidupan Kristiani. Maka pada saat-saatnya kita juga harus mengasah kembali. Setelah diasah kita gunakan lagi dalam kehidupan supaya makin berdaya guna. Dan setelah itu kita asah kembali, kita gunakan terus-menerus seperti itu. Itulah iman kita tetap akan berkualitas dan makin berkualitas sesering mungkin diasah, sesering mungkin digunakan untuk berkarya, maka iman kita akan menjadi makin hidup, makin berkualitas, makin berdaya guna dalam kehidupan. Maka keduanya ini harus terus diimbangi. Jangan sampai kita mengatakan, oh kalau gitu nggak perlu kita ini ke gereja, nggak perlu kita beribadah, nggak perlu kita berdoa. Apa artinya? Apa artinya semuanya itu? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi perbuatan tanpa iman ngawur. Kan gitu. Iman tanpa perbuatan mati, betul. Tetapi perbuatan tanpa iman ngawur. Kita harus terus-menerus menajamkan supaya iman kita juga makin berkualitas. Dan kita terus-menerus harus menunjukkan kualitas iman kita melalui kehidupan kita. Maka dari itu bagi kita yang mempunyai pandangan, kalau begitu tidak perlu beribadah, belajarlah dari Yosua. Yosua mengingatkan kepada kita semua melalui bacaan hari ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Dan ibadah kita sebagai wujud dari menggali kekuatan baru dalam hidup ini harus juga kita alirkan melalui kehidupan konkret kita. Allah memberkati kita.